Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Religi, kembali lagi bersama kami di Surya Podcast, Suluhan Rohani dan Layanan. Melaju maju, umat rukun Indonesia maju. Bersama saya Tiwi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah kedatangan salah satu tamu di mana beliau adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gianyar, Bapak Jero Mangku Ardana. Om Swastiastu Jero Mangku. Om Swastiastu. Punapi niki gatrenya. Kena baik. Iya, syukurlah. Nah, begini Jero Mangku. Seperti yang kita tahu bahwa kita kan akan melangsungkan Hari Raya Nyepi. Nah, sebelum itu kan sudah banyak ada sosialisasi-sosialisasi tentang himbauan Hari Raya Nyepi tersebut. Nah, mungkin Jero Mangku bisa menyampaikan kepada sahabat religi sebenarnya apa sih pentingnya ada sosialisasi himbauan untuk Hari Raya Nyepi tersebut? Silahkan Jero Mangku. Om Swastiastu, sahabat religi Surya Podcast yang berbahagia, yang Giromangku hormati, khususnya umat sedharma sejebak Kabupaten Gianyar yang berbahagia. Hari ini kami dari Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gianyar akan mensosialisasikan serangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 yang akan datang, yang tepatnya tanggal 29 Maret 2025. Kenapa sosialisasi ini menjadi begitu penting bagi umat sedharma? Karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi juga bersamaan kita merayakan Hari Raya Tumpek Uduh, Tumpek Warige pada hari Sabtu tanggal 29, pada saat kita akan melaksanakan catur berata penyepian. Oleh karena demikian, kami dari Parisade memandang penting mensosialisasikan bagaimana tata cara kita melakukan agar kedua hari raya yang kita rayakan itu bisa berjalan dengan sempurna. Terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi di tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 29 Maret yang akan datang, perlu kami informasikan bahwa Hari Raya Nyepi yang ditetapkan untuk memperingati Tahun Baru Saka yang terakhir ditetapkan di dalam pertemuan di Campanugut oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia, ditetapkan hari Nyepi ini ke hari peringatan Tahun Baru Saka dengan kekhususan kita di umat Hindu Nusantara Bali bahwa pelaksanaan peringatan Tahun Baru Saka itu dirayakan dengan Hari Raya Nyepi dengan catur berata penyepian, tapo berata yoga samadhi. Kembali kita flashback sedikit terkait dengan pelaksanaan Tahun Baru Saka. Sebenarnya kalau kita kembali kepada mulai kapan Tahun Baru Saka itu dilaksanakan di dunia khususnya, itu pada dasarnya peringatan Tahun Baru Saka itu adalah peringatan penobatan Raja Kaniska pertama tahun 78 Masehi di India. Raja Kaniska pertama ini adalah dinasti dari Kusana, turunan dari Kusana. Jadi beliau adalah raja yang sangat bijaksana yang mampu meredam dari pemberontakan raja-raja yang ada di India. Sehingga beliau dinobatkan tahun 78 Masehi. Kemudian besoknya kebetulan tanggal 29 Maret tahun 79 betulan terjadi gerhana bulan. Di sanalah disusun kalender, ditetapkan peringatan Tahun Baru Saka dimulai tahun 78 sebagai peringatan penobatan Raja Kaniska pertama.
Jadi sejalan dengan peringatan itu tersebarlah ke seluruh dunia peringatan Tahun Baru Saka karena beliau mampu menjaga toleransi kerukunan antar suku, antar umat beragama di India pada saat itu. Sehingga sangat menarik perhatian para umat seluruh dunia termasuk ke Nusantara. Jadi pada zaman itu, pada zaman prasejarah, di Indonesia belum ada kerajaan-kerajaan. Jadi masuknya budaya Hindu dengan tahun Sakanya itu berdampak kepada terbentuknya kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah di Kutai Kertanagara. Ini sebagai bukti pertama, beliau meninggalkan 7 yupa, yang mana tahun penulisannya memakai tahun Saka. Begitu Raja Kutai mulai surut, muncul kerajaan kedua Hindu di Jawa Barat. Kerajaan rajanya namanya Purnawarman. Nah, beliau banyak mewariskan prasasti dari batu bertuliskan menjadi prasasti, juga menggunakan tahunnya tahun Saka. Setelah surut kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, muncul kerajaan di Sumatera, yaitu Sriwijaya. Ini yang banyak mewariskan prasasti-prasasti bertuliskan tahun Saka. Setelah Sriwijaya, muncullah di Jawa Tengah kerajaan Mataram kuno. Disinilah lebih banyak lagi prasasti-prasasti yang dilahirkan, yang semua bertahun Saka. Kemudian dari Mataram kuno sampai ke Bali, kita sekarang di Bali. Di Bali pada saat zamannya itu zaman kerajaan Warmadewa. Jadi Warmadewa juga banyak melahirkan prasasti. Yang paling menonjol prasastinya adalah prasasti Belanjong. Juga bertuliskan tahun Saka, kalau tidak salah tahun Saka 835 waktu itu. Nah, terkait dengan perkembangan itu, kemudian beralih zaman, setelah muncul Majapahit, di Majapahit tentu lebih banyak lagi hal prasasti yang sebagian besar itu bertuliskan tahun Saka. Runtuhnya Majapahit, kemudian datanglah penguasa-penguasa dari barat yang menjajah kita, mulai turun lagi. Perkembangan Hindu itu mulai turun dia. Sehingga kehilangan jejak kita. Kehilangan jejak, akhirnya yang sudah ada di masyarakat diambil alih oleh kelompok-kelompok masyarakat, kalau di Bali kelompok masyarakat adat, tapi tanpa ada pembinaan yang jelas, jadi kehilangan jejak dia. Nah, begitu kita mulai merdeka, tahun 1945 mulailah negara kita ditata, kemudian agama-agama yang ada yang dianut oleh warga kita itu diresmikan oleh pemerintah. Namun agama Hindu kita di paling akhir, kita kalau tidak salah diakui oleh negara, agama Hindu kita itu adalah di tahun 61-an. Setelah kita, para tokoh-tokoh dulu setelah merdeka berkumpul, baik muda maupun tua, berkumpul di Fakultas Sastra Universitas Udayana untuk membicarakan bagaimana kita menata Hindu ke depan. Diputuskan di sana, dibangunlah lembaga Majelis Tertinggi Umat Hindu yang pada saat itu bernama Parisade Hindu Dharma. Kemudian pada Mahasabha kelima dirubah menjadi Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah, kemudian pertemuan di Fakultas Sastra itu dilanjutkan menjadi Dharma Sastra di Campuan Ubud, yang melahirkan karya besar itu adalah agama Hindu diakui secara resmi sebagai salah satu agama resmi di Indonesia oleh negara tahun 61. Kemudian perjuangan beliau juga, Hari Raya Nyepi sebagai hari raya peringatan Tahun Baru Saka ditetapkan di Campuan Ubud dengan Hari Raya Nyepi, itu diakui oleh negara pada tahun 83. Jadi baru-baru saja. Jadi Hari Raya Nyepi itu diakui oleh pemerintah sebagai hari libur nasional. Nah, itu sekilas perjalanan bagaimana tahun Saka itu menjadi ketetapan di Bali dan di Indonesia khususnya, bahwa peringatan Tahun Baru Saka dilaksanakan dengan
Hari Raya Nyepi yang terkenal pelaksanaan itu dengan catur berata penyepian, yaitu Tape Berata Yoga Samadhi. Nah, berkenaan dengan itu terkait dengan pelaksanaan peringatan tahun Saka 1147 di Bali yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2025 itu bersamaan dengan Hari Raya Tumpak Udoh Tumpak Warige, hari Sabtu. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini, dari Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali sudah mengeluarkan keputusan pedoman pelaksanaan Hari Nyepi Tahun Baru Saka 1947, di mana ditetapkan bahwa pelaksanaan Tumpak Udoh, Tumpak Warige juga yang sangat penting yang sudah dilaksanakan dari sejak zaman dulu. Kami dari Parisade menetapkan pelaksanaannya karena pelaksanaan Tumpak Warige itu adalah hari Sabtu bersamaan dengan hari Nyepi. Jadi pelaksanaannya harus hari Sabtu, tidak bisa sebelum itu karena belum tumpak artinya. Karena hari 24 jam menurut Hindu dari matahari terbit sampai matahari terbit besok. Sehingga diambillah kesepakatan berdasarkan kajian ilmiah dan kajian sastra pelaksanaan Tumpak Warige agar umat sedharma melaksanakan mulai persiapan pukul 5.30 pagi. Persiapan, begitu matahari udah mulai nadarin, kalau di Bali ngedes lemah, matahari sudah mulai kelihatan sinarnya sedikit, itu para rohaniawan, terutama pemangku atau selinge, udah mulai ngastawang bakti Tumpak Warige ini. Dikasih waktu sampai jam 6.30 harus selesai. Jadi nanti start catur berata penyepian dilaksanakan jam 6.30. Semua prosesi Tumpak Warige sudah selesai. Sehingga tidak ada saling mengganggu. Jadi ada 1 jam sepis waktu untuk melaksanakan 2 acara yang bersamaan pada saat tanggal 29 Maret. Dan ini sudah dibenarkan oleh sastra, jadi kita tidak ada yang melanggar, semua jalan dengan baik. Demikian pula bagi umat sedharma yang kebetulan pada saat itu ada upacara wali di pura masing-masing, di pedoman kami, karena itu tidak mungkin tidak dilaksanakan, ya tetap pelaksanaannya dilaksanakan oleh prajuru dan pemangku tanpa melibatkan tetabuhan. Kalau bisa dilaksanakan persis seperti Tumpak Warige tadi, sehingga tidak mengganggu khidmatnya pelaksanaan catur berata penyepian. Nah, itu tata cara pelaksanaan hari raya yang bersamaan. Nah, terkait dengan umat saudara kita yang umat muslim juga pada saat itu kebetulan sudah mengakhiri bulan puasa, jadi tidak ada berbenturan. Beliau mengakhiri bulan puasa, sedangkan kita mulai melaksanakan catur berata penyepian. Jadi kita himbau kepada semua masyarakat agar saling menghormati, bertoleransi, agar semua pelaksanaan acara agama itu bisa berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan rangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang merupakan peringatan Tahun Baru Saka secara khusus di Bali dan Nusantara dengan catur berata penyepian, berarti Nyepi itu adalah sebetulnya penyucian Buana Agung dan Buana Alit. Nah, dalam kaitan ini, rangkaian pelaksanaan Hari Nyepi itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama itu adalah melasti atau mekiis atau mekokobok. Nah, ini tujuannya adalah dalam rangka untuk membuang, menghanyutkan kotoran Buana Agung. Jadi masyarakat umat Hindu, masyarakat adat, nuntun pratima pralinggan ida betaro, keiring melelasti mekokobok kesagaro. Jadi membuang kotoran Buana Agung, kemudian prosesi upakara dilaksanakan di sumber mata air atau sagara, menghanyut malaneng bumi, kemudian nunas tirta amerta tirta kamandalu, jagi angen
mesesirat sarining bumi tunas ring tengahin segara angin ngelukat angin tunas ngelebur sananing malo Buana Agung lan Buana Alit. Nah ini dilaksanakan meles niki 4 hari sebelum pengrupukan, sebelum pelaksanaan Taur Kesango. Karena penyucian Buana Agung niko dilaksanakan prosesinya melalui upacara meles dan upacara Taur. Karena Taur niko adalah untuk menyeimbangkan hubungan kita dengan Sang Hyang Widi, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan semua ciptaan beliau. Jadi membuat harmonisasi, membuat baik lingkungan ini. Upacara Malasinike ditetapkan mulai dari 4 hari sebelum pengerupukan dan terakhir tanggal 28 pada saat hari pengerupukan. Sebelum ide betara katurin budal kepoyogan ide suang-suang, ide nyejar ring puro desa, puro Balai Agung atau pura lain yang ditetapkan oleh desa adat masing-masing sesuai dengan derste. Di sana beliau katurin persembahan, kemudian juga tujuannya untuk mengupasaksi Taur yang akan digelar pada saat Taur Kesango, persis dalam Kesango. Nah setelah Taur Kesango itu ide betara katurin budal kepoyogan ide suang-suang. Nah pelaksanaan Taur Kesango niki sesuai dengan tradisi dan yang kita lakukan setiap tahun sekali, itu upacaranya di tingkat pusat dilaksanakan di Catus Pate Pura Besakih, di Bancingah Pura Besakih. Itu akan dimulai dari pukul 10. Kita harapkan utusan-utusan dari kabupaten untuk lunas tirta Taur dan ajangan Taur itu jam 9 sudah berada di Besakih dengan sarana-sarana nunas tirta bakti sejangkap nyane. Itu mulai jam 9 dilaksanakan di sana dengan prosesi upacara Taur sesuai dengan deste kita. Kemudian juga di tingkat kabupaten diharapkan itu mulai jam 11 Taur digelar dengan Taur jenis yang sudah disepakati oleh Kramo di Kabupaten Suang-Suang, termasuk pemerintah daerah menyiapkan probio untuk pelaksanaan Taur di kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Nah, yang perlu kami pertegas kembali terkait dengan pelaksanaan Taur di rumah umat sedharma Suang-Suang itu di Merajan mengaturkan upakara pras ajuman pejati secukupnya manut dreste. Di Natar Sangah ngaturang segahan agung, segahan cacahan sanes sampun biasa kelaksanaan setiap tahun ring Natar di Tangatah kan di Natar rumah juga mengaturkan segahan di Lebuh itu munggah sangat cucuk segahan agung, di bawahnya juga ada Taur. Nah pengacep itu adalah kepada kalau Bucari, Durgo Bucari, Buto Bucari. Kalau di Merajan kalau Bucari, di Tangatah Buto Bucari, di Lebuh Durgo Bucari pengacep dengan memercikkan tirta. Jadi pelaksanaan itu kami hanya mengingatkan dari Parisade bahwa itu sudah kita lakukan setiap tahun sekali. Nah, sorenya setelah melaksanakan itu, semua umat Hindu diharapkan melaksanakan pemerascita, pembersihan Buana Alit. Prascita bagi yang sudah meketus lengkap dengan biakala sorenya. Setelah melaksanakan itu baru dilaksanakan pengerupukan keliling 3 kali persawio ke kiri dengan serana simbuh suno jangu, kemudian prakpak, kukul atau bunyi-bunyian, kemudian memercikkan tirta Taur untuk menyucikan alam perumahan kita. Nah setelah itu selesai, kita sudah siap, Buana Agung dan Buana Alit sudah disucikan. Untuk selanjutnya
kita besoknya melaksanakan Hari Raya Nyepi dengan catur berata penyepian. Ini adalah penyucian khusus untuk Buana Alit. Buana Agungnya sudah melalui proses melis, proses taur. Buana Alitnya melalui proses melaksanakan Tapa Berata Yoga Samadhi yang sudah ditetapkan catur berata penyepian kita itu adalah pertama amati geni. Jadi tidak boleh menyalakan api. Terutama khususnya adalah bagaimana kita mengendalikan api nafsu kita. Jadi nafsu kita, api dalam diri kita kendalikan untuk kita fokus berhubungan dengan Sang Maha Pencipta. Jadi yang utama adalah amati geni dalam diri sendiri untuk pengendalian nafsu. Secara fisik kita wujudkan tidak menyalakan api, tidak menyalakan lampu selama 24 jam mulai dari jam 6.30 sesuai dengan pedoman pelaksanaan sampai dengan jam 6.30 besoknya. Nah, kemudian berata yang kedua itu adalah tidak bekerja, amati karya. Jadi kita tidak melakukan pekerjaan secara fisik di samping mati agni, amati karya. Jadi fokus berdiam diri di rumah, berkonsentrasi, berhubungan secara rohani dengan ide Sang Hyang Widi Nunas Kerahayuan. Introspeksi selama setahun kemarin atau sampai kita seumur begini apa yang sudah pernah kita lakukan. Jadi dengan tidak bekerja, dengan amati geni kita introspeksi untuk menilai hal langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Mana yang baik kita lanjutkan, mana yang tidak baik di tahun berikutnya kita kurangi sambil menyusun langkah-langkah pedoman kehidupan di masa mendatang. Itu tujuannya daripada catur berata penyepian. Nah, kemudian amati lelungan, tidak pergi kemana-mana. Jadi kita tetap berada di rumah, tidak pergi kemana-mana. Kemudian yang terakhir, amati lelanguan. Jadi kita tidak bersenang-senang, tidak mendengarkan musik. Jadi fokus kepada samadhi. Jadi berhubungan dengan Sang Maha Pencipta, mohon maaf atas hal-hal yang sudah kita lakukan barangkali tidak sesuai dengan ajaran beliau. Kemudian mohon tuntunan agar diberikan kesehatan, kecerdasan, kenyamanan, kebahagiaan untuk melaksanakan pedoman hidup berikutnya. Jadi itu rangkaian pelaksanaan Nyepi yang sudah kita lakukan setiap tahun. Kemudian tahun ini ada keistimewaan itu tadi, bersamaan dengan perayaan Hari Raya kita yang sangat kita hormati. Karena di Bali, Hari Raya umat Hindu luar biasa banyaknya. Yang jelas, Nyepi itu adalah dalam rangka untuk penyucian Buana Agung dan Buana Alit yang kita laksanakan dengan prosesi, kesimpulannya melelasti, taur, penyucian Buana Agung, kemudian Buana Alitnya dengan Tapa Berata Yoga Samadhi. Nah, himbauan kami dari Parisade, semoga pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun 2025 ini bisa berjalan dengan baik, manut pengabdi umat Hindu kita semua. Kemudian seruan terakhir kepada umat sedharma, umat Muslim, masyarakat seluruhnya yang juga bersama-sama tinggal di Kabupaten Gianyar untuk saling menghormati, menjaga kerukunan, meningkatkan toleransi. Sehingga teman-teman yang melaksanakan ibadah itu bisa melaksanakan secara khusyuk, karena tujuan utama daripada pelaksanaan Hari Raya umat Hindu di Bali itu adalah dalam rangka moksartem jagat dite ye ca iti dharma. Bagaimana menjaga alam ini ciptaan Tuhan untuk betul-betul kita bisa menciptakan surga dunia sehingga kita bisa hidup aman, nyaman, sejahtera, membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan program pembangunan pemerintah Bali Satkertih Loke Bali. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selamat menyongsong melaksanakan Hari Raya Nyepi tahun Baru Saka 1947
yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2025. Baik, demikianlah penyampaian dari Ketua PHDI Kabupaten Gianyar, di mana beliau menceritakan dari awal bagaimana perjalanan dan perkembangan agama Hindu, kemudian bagaimana asal usul dari kata tahun Saka tersebut, Juru Mangku nggih. Kemudian di sana juga Juru Mangku menginformasikan bahwa itulah pentingnya ada pedoman dari perayaan Hari Raya Nyepi. Seperti yang kita tahu bahwa setiap tahun Hari Raya Nyepi itu memiliki keunikannya tersendiri. Dan untuk tahun ini kebetulan Hari Raya Nyepi berbarengan dengan Hari Tumpak Wariga, Juru Mangku nggih. Di sana disampaikan bahwa sesuai dengan sastra bahwa Tumpak Wariga tetap dilaksanakan dari pukul 5.30 sampai 6.30 pagi. Kemudian baru kita lanjutkan dengan perayaan Hari Raya Nyepi tersebut. Nah, selain itu Juru Mangku juga menyampaikan bahwa Hari Raya Nyepi ini adalah penyucian dari Buana Agung dan Buana Alit, di mana Buana Agung dilaksanakan dengan upacara taur, kemudian Buana Alitnya itu adalah melaksanakan catur brata penyepian, brata tapa yoga semadi, di mana di sana ada amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan, di mana pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini dan juga berbarengan dengan hari berakhirnya puasa untuk saudara kita umat muslim diharapkan dapat berjalan dengan lancar, saling toleransi, saling menghormati, di mana nanti akan memperkuat lagi kerukunan antarumat beragama, moderasi kita beragama, sehingga tercapainya tujuan dari negara yaitu kerukunan. Demikianlah himbauan dari pemerintah yang dapat disampaikan berkenaan dengan perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1947 ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.